Bapak Ibu yang kami muliakan, salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang dengan cahaya Islamnya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami dari pembawa acara untuk menyampaikan agenda-agenda pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembacaan kitab suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan yang kedua adalah sambutan dari Ketua DKM Masjid Hubul Huda, kemudian yang ketiga yaitu acara inti, yaitu ceramah agama Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustaz Budi Zulkarnain Hasibuan LCMA. Saya begitu lancar karena beliau ini adalah sering diisi di Masjid Al-Kausar. Itu ya Ustaz ya. Baik. Kita akan memulai dari acara yang pertama, yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kang Hanan, surat Al-An'am 160-161. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنني
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Hanan. Demikian lantunan kitab suci Al-Quran. Semoga dengan mendengarkan lantunan kitab suci Al-Quran tersebut akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua DKM Situ Buruda kepada Bapak Teddy. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Hadirin para jamaah sekalian, saya mengucapkan terima kasih Ustaz telah datang di Masjid Buruda ini. Ini mungkin udah yang seingat saya kedua kali ya Ustaz ya. Oh, pertama ya.
dulu 2016 kalau lupa ya. Baik. Iya, masih masalah dulu ya, betul. Sekarang udah berubah ya, alhamdulillah. Tapi ini juga rencana mungkin insya Allah untuk diadakan untuk malam Jumat, masih dalam sosialisasi kita ini. Juga pada hadirin jamaah sekalian, terima kasih untuk kehadirannya di acara Isra Mi'raj ini, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Budi Zulkarnain Hasibuan LC. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Pak RW, juga para ketua RT juga hadir. Jadi alhamdulillah ini suatu kebahagiaan bagi kami, karena di acara pengajian ini kayak ini yang terbanyak ya. Saya berdiri, alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Ya, seperti kita ketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa ya, di mana merupakan salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad SAW, yang mungkin semua sudah pada tahu bahwa salah satu itu mendapatkan perintah sholat 5 waktu bagi umat muslim. Jadi nanti selain itu, bahwa Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha. Jadi ada hikmah besar di balik peristiwa itu, yang nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut lebih ini oleh Ustaz. Kami juga mengucapkan terima kasih selama ini untuk infak sedekahnya. Semoga amal kebaikan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda. Amin. Saya tidak banyak lebar karena ini sudah mau masuk jam 9 ya. Mungkin kami dari pengurus mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini, mohon dimaafkan. Semoga kita semua dari majelis ilmu ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Demikian yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua DKM, Pak Teddy Suwardi. Poinnya adalah bahwa ini jamaah terbanyak dari yang pernah kita melakukan pengajian. Saya bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 2000. Alhamdulillah. Semoga sholat subuh berjamaahnya juga sama seperti ini di tempat kita, dan kita bersama-sama untuk sholat subuh berjamaah di tempat ini. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang tiba pada acara inti kita pada malam hari ini, mendengarkan ceramah dari Bapak Budi Zulkarnain Hasibuan LCMA. Itu ya Pak. Ya, kepada beliau yang sudah kita tunggu-tunggu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih keras lagi ya, saya doakan ibu-ibu yang jawab salam kencangan dikit, Allah panjangkan usianya, amin.
Allah mudahkan rezekinya, amin. Allah jadikan anak-anaknya soleh solehah, amin. Dan bagi ibu-ibu yang malas jawab salam, kita doakan suaminya kawin lagi. Jangan amin. Jalan-jalan ke pasar Jumat, mampir sebentar membeli tomat. Semua ini hubbul huda, kan pencinta Nabi Muhammad. Jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, nashhadu an la ilaha illa anta, na'udzu bika min syarri anfusina wa min kulli syaitani wa syirki, wa an naqtarif ala anfusina su'an aw ajurrahu ila muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanallah. Mana bagusan suara saya dari Kori tadi? Jujur Bu, bagusan siapa? Bagusan saya dikit, beliau banyak. Yang saya hormati Ketua DKM kita Masjid Hubbul Huda, Bapak Teddy Suhardi, betul ya? Bapak RW yang saya hormati, namanya belum tahu saya nih, belum kenalan ya. Ihsan, Ihsan ya, oh Ihsan, Bapak yang baik. Ya, jamaah ibu-ibu rahimakumullah, yang semoga Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah ke sini pengajian ibu. Ibu lihat muka saya nih. Ya, waktu itu teras itu belum ada itu. Ini setelah Covid baru ada kayaknya. Ya, sekarang bikin jadi masjid, namanya Masjid Hubbul Huda, pencinta petunjuk. Insya Allah semua jemaah di sini insya Allah diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Isra wal Mi'raj. Ini peristiwa jemaah yang supernatural. Otak harus rendah diri dan tidak boleh melampaui. Karena apa? Karena peristiwa ini tak bisa dijangkau oleh pikiran. Makanya orang Arab dahulu pasti mendustakan ini peristiwa. Sebab ke Palestina dari Makkah itu sebulan jaraknya. Sini, Abu Jahal sini. Tadi yang orang Ciamis ya Abu Jahal. Sini nih. Aku tadi malam di Isra Mi'rajkan. Gara-gara apa itu? Ketika Nabi Isra Mi'raj malam-malam itu apa? Nabi Muhammad itu melamun dekat Ka'bah itu. Bengong begitu. Abu Jahal gangsternya ini, ya, kenapa enggak melamun? Diceritakanlah begini disimak oleh Abu Jahal. Tapi akalnya enggak masuk itu. Singkat cerita, baik kau ceritakan kepada penduduk Arab ini ceritamu ini. Tujuannya apa? Untuk memalukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Makanya kalimat ini kalau Muhammad Rasulullah berangkatnya dengan ruhnya, gak aneh ini kan bi'abdihi, dengan abdun itu badat identik. Kalau orang berangkat dengan ruhnya mimpi gak istimewa. Bapak mimpi ke Makkah, mimpi gak ada istimewanya. Tapi mimpi dengan bini orang, mimpi. Ya.
Namanya mimpi. Saya dulu mimpi terbang itu, kayak Superman. Mimpi. Kalau mimpi mau cerita apapun kita orang percaya. Tapi cerita ini Nabi bukan mimpi, jaga. Kata Aisyah, kata Khadijah, ketika aku tidur Nabi Muhammad kulihat ada. Begitu aku terbangun Nabi Muhammad masih ada. Padahal antara dia tidur ke tidur Nabi Muhammad sudah terbang. Maka kalimatnya di depan subhana. Ya, ibu-ibu, bapak, kalau ada kata subhana, ini biasanya peristiwa yang aneh, ajaib. Ya, kalau ada kalimat menjelaskan, ya pokoknya subhana ini terperanjat, aneh, kagum, itu digunakan subhana itu. Ya. Terperanjat juga siapa? Datang Hanzalah ke Nabi. Nafaqo Hanzalah, munafik saya ini wahai Abu Bakar. Kata Hanzalah kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Subhanallah, ma nafaqak. Maha suci Allah, kenapa engkau munafik? Engkau kan sahabat Nabi ini. Subhanallah, karena kaget. Ya. Apa lagi? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ya, semuanya hewan berpasangan, tumbuhan berpasang-pasangan. Nggak ada yang ganjil, Pak. Yang ganjil cuma Allah. Ya, bahkan dalam elektronik, elektron ada positif, negatif, itu istilah jantan dan betina. Apa itu? Karena peristiwa ini dianggap aneh, ajaib, subhanallah. Nah itu tuh, ya. Jadi kalau melihat alam bagaimana? Ibu-ibu melihat alam gimana? Indahnya sungai, indahnya laut, indahnya alam. Kalimatnya apa? Bukan masya Allah. Iya. Jangan kenceng-kenceng kalau salah, ketahuan. Ya. Kadang-kadang salah pakai, lihat alam indah, subhanallah, bukan masya Allah. Pemakaiannya begitu ya. Ya, pemakaiannya masya Allah. Kalau lihat ajaib, aneh, menakjubkan, baru subhanallah. Ya. Ya, itu kegunaan kalimat yang digunakan. Ya, subhanallah, jangan bujuk buneng, bujuk buneng. Ya, kaget. Ada orang terperanjat gitu kan? Ada orang itu ngomongnya sering subhanallah itu. Bukan, astagfirullah. Orang kecelakaan, astagfirullah. Dia kaget, astagfirullah. Lihat orang jatuh, astagfirullah. Lihat orang meninggal, astagfirullah. Lihat orang maksiat, astagfirullah. Bukan begitu pakaiannya. Ya. Kalau kita melihat maksiat, ucapannya apa maksiat? Ada perempuan Sekwilda, sekitar wilayah dada. Buka pak bupati, buka paha tinggi-tinggi. Kalimatnya apa? Alhamdulillah. Aduh, tandanya sehat itu. Ya. Kalimatnya kalau lihat maksiat, la haula wala quwata illa billah. Entah ada begal, orang lagi dibegal, la haula wala quwata illa billah. Lihat musibah, apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang dapat nikmat, kita ucapkan apa? Hah? Apa kita ucapkan? Hah? Hatur nuhun. Ya, kalau orang mendapat nikmat, maka kita turut mendoakan dia, ya, supaya dia barakallahu fik. Nah, makanya orang anak lahir itu ucapannya apa? Hah? Barakallahu fil mauhub. Itu tuh. Ih, lucunya. Jangan doain itu anak, ya. Bukan lucunya. Nah, orang nikah. Apa kalimatnya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Itu kalau orang nikah. Selamat. Mana doanya? Samawa aja, samawati wal ardi. Hanifah muslimat. Ya, doakan dia. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma
fi khair. Nanti ngucapinnya gak usah nyanyi. Barakallah, gak usah. Barakallahu lakum, gitu aja. Ini saya nyontohin aja nih. Ya, nah itu. Maka digunakanlah kalimat subhana. Jarang-jarang begini nih. Jarang-jarang kalimat pakai kata-kata depan begini. Kalau nggak peristiwa ini, subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah, tiba-tiba kok terang. Maha suci Allah, tiba-tiba kok gelap. Menjelang terang, menjelang siang ada redup namanya, waktu duha. Menjelang gelap ada redup namanya, waktu sore. Kok tiba-tiba gelap? Siapa mengatur ini? Kalimat di depannya subhana. Satu. Yang berikutnya, kalimat ini digunakan kalimat asr, yang paham bahasa Arab ya. Ini bukan saro. Nabi Muhammad bukan jalan sendiri, diperjalankan dia. Ya, kalau saya ngutip cerita almarhum Jul Entip begini. Ya, ada orang beli rambutan dari Aceh. Jauh sekali ya. Ya, tiba-tiba begitu dia nempel di rambutan, dibawa ke Jakarta dia. Begitu turun dari pesawat, turunlah semut ini. Ketemu semutnya, semut siapa? Betawi. Semut Jakarta nih. Semut Betawi, orang DKI. Apa? Betul nggak? DKI nggak? Dia harus ibu kota. Nggak ibu kota lagi ya. Semut Jakarta, DKJ. Kayak senam SKJ jadinya. Semut DKJ. Oh, aku berangkat naik pesawat ya cuman 3 jam itu. Kalau Medan 2 jam. 3 jam dari Aceh ke sini. Kira-kira semut DKJ ketemu ini percaya atau tidak? Nggak percaya, badanmu kecil, jalanmu melambat. Bagaimana engkau bisa dengan 3 jam sampai ke sini? Kata semut DKJ tadi. Ya, akarnya buntu menerima. Padahal tidak sadar ini semut bukan berjalan tapi diperjalankan. Maka kalimatnya bukan saro tapi asro. Beda tuh dalam bahasa Arab. Kalau saro saya berjalan, kalau asro diperjalankan. Namanya diperjalankan, maka dia buntu. Ya. Semua hukum alam ini terhambat. Api pada dasarnya akan panas. Air pada dasarnya akan dingin. Tapi ketika Allah berkehendak, api bisa jadi dingin. Peristiwa apa itu? Nah, Allah mencabut nature-nya, alamnya itu. Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin, selamatkan Nabi Ibrahim. Api tak berfungsi lagi dia. Kenapa? Karena nature-nya itu dicabut. Sebulan naik onta, nature-nya dicabut. Tak sampai semalaman suntuk Nabi Muhammad itu. Isra Mi'raj. Dia sudah sampai kembali ke Makkah. Ini jangan dinalar dengan akal buntu. Ya, jumlahan di dunia ini Pak, jumlah manusia ini lebih kurang 8 miliar lah, lebih kurang ya. 2 miliar diantaranya itu umat Islam, lebih kurang. Di Belanda udah banyak Islam, di Inggris udah Eropa banyak, mungkin nambah daripada 2 miliar ini. Setelah Palestina nambah lagi dia. Udah? Mereka ini nggak percaya ini, ya. Mereka tidak percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Mereka mempercayai sesuatu yang kelihatan. Ya. Sementara di alam ini ibu bapak, banyak yang kita tidak lihat, kita percaya kok. Ya, sekarang bapak-bapak ada teh manis, air hangat, taruh gula dikocok, diminum, rasanya manis. Sekarang saya bertanya, bapak minum teh itu rasanya apa? Hah? Rasanya apa? Manis. Sekarang saya bertanya, bapak yakin itu manis? Bapak melihat manis nggak? Kenapa yakin? Rasanya manis. Kalau cewek manis bisa kelihatan, ya. Rasanya manis melalui lidah kita. Ya, kita makan cabai ibu. Apa rasa cabai? Pedes. Kenapa pedes? Hah? Karena mahal. Ya, karena cabai pedes. Ya, kita merasa dengan lidah. Adem gitu di masjid ini, Hubbul Huda ini. Ada AC, ada kipas angin. Saya merasa adem, bapak merasa dingin juga adem. Sekarang saya bertanya, bapak merasa adem, apa yang merasakan?
Hah? Apa yang merasakan dingin ini? Hah? Kulit. Hah? Bapak percaya ini adem? Bapak percaya ini hembusan apa ya? Apa? Udara. Sekarang saya bertanya, Bapak lihat udaranya. Kok yakin ada udara? Mana? Kalau digambar begini-gini tuh, seset gini. Yakin ada udara? Mana udaranya? Rasanya. Ini saya dua hal saya sebut. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Apa itu? Apa itu, Pak? Hah? Baca Quran. Apa itu? Apa itu? Ngaji. Jawabannya nggak bisa, Pak. Aduh, udah makan ini belum? Nah, sekarang saya coba. Saya contohkan lagi. Kok diam? Bersemi, semoga bersemi, tumbuh dan mekarlah cinta sejati, sang bunga tersenyum merekah, gembira menyambut tiba musim cinta. Ini bisa apa ini? Yang kedua ini apa? Nyanyi. Ini siapa? Ini siapa ini? Marama tadi. Roma Irama, Bang Haji. Ibu bapak bisa membedakan. Ini ngaji dan ini nyanyi sama-sama i. Ini ngaji dan ini nyanyi. Dari mana bapak bisa membedakan? Hah? Bukan menurut saya yang menangkapnya apa? Kuping. Nah, kalau bapak budek, bolot, nggak denger. Nah, jangan berbisik kepada orang yang bolot, jangan melirik kepada orang yang buta. Nggak nyambung jadinya. Ya, kita bisa membedakan. Pokoknya kita duduk gini. Ada orang nyumpret, harum. Setelah harum itu tiba-tiba bau busuk, ada yang kentut. Bapak bisa membedakan ini bau kentut dengan bau harum dari mana membedakan? Indra, hidung kan? Bukan mata kita yang melihatnya. Ya, hidungnya bengkak. Mencium kentut, mencium minyak harum dengan hidungnya. Ya, kentut itu terbagi dua. Kalau dia bunyi, bahasa Arabnya durotun, dumut, ya sesuai hurufnya. Du. Kalau dia nggak bunyi namanya pusaun, pes, sesuai hurufnya. Ya. Jadi kentut yang sopan gimana? Kentut yang sopan, kentut yang tak bunyi tapi baunya kemana-mana. Iya. Obat pilek. Iya, hilang bulunya. Baik, kita kembali. Ini kan tak bisa dicerna oleh akal ini. Makanya setiap sesuatu kita jangan berpikir jauh. Memang ada penemuan ilmiah namanya black hole. Mereka menemukan, para ilmuwan, ada lubang hitam gitu, yang dianggap ini gejala yang dianggap Isra Mi'raj, dibuktikan dengan ilmiah. Sebagaimana para ilmuwan, Nabi Muhammad pernah membulat-bulat itu. Pisahkan itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika di pintu Madinah, kami lihat bulan ini kok terbelah dua. Dan para ilmuwan mengamati dari NASA, memang ada retakan ini. Memang ada bekasnya, napaknya nih. Termasuk juga black hole, penemuan terakhir tentang Isra Mi'raj secara ilmiah. Semakin dibongkar agama kita ini, semakin nampak kebenarannya. Tapi jangan zat Allah yang dipikirkan.
Zat Allah tak boleh dipikirkan, Pak. Ada orang bertanya, Pak, kalau saya nanti, ada perempuan bertanya, Pak, kalau saya nanti masuk surga, suami saya masuk surga, saya ketemu suami saya, Pak, ya? Ya ketemulah. Ya katanya, nggak mau ketemu suaminya. Ya, ada pula suami bilang begini, Pak Ustadz, kalau saya nanti nikah, kalau saya nanti masuk surga, lalu saya ketemu bidadari, kira-kira istri saya cemburu nggak ya? Jangan kau pikirkan kau cemburu dulu. Yang kau pikirkan kau masuk surga atau neraka. Terlalu jauh dia mikir. Ya, kenapa begitu? Akal kita nggak nyampe ke sana. Makanya kata Nabi, jika engkau berpikir siapa menciptakan ini? Allah. Siapa menciptakan ini? Allah. Lalu siapa menciptakan Allah? Sampai situ kata Nabi, berhenti berpikir. Saya pernah melamun saya berasal dari orang tua saya. Orang tua saya dari nenek tatuk saya, kakek, terus ke atas uyut sampai nanti ke Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Lalu Allah, kalau Bapak berpikir begini nih, kata Nabi lakukan 3 hal. Pertama, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena cara pikir begitu kata Nabi, engkau sedang diganggu setan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua kata Nabi, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Yang ketiga kata Nabi, wayantahi, berhenti kau berpikir itu. Langsung kau alihkan cari kopi. Kopi mana kopi? Jangan pikir-pikir sana lagi situ. Nanti otak buntu gelok. Ya, bisa gila kita. Coba kita. Nanti penduduk surga sudah masuk surga. Penduduk neraka sudah masuk neraka. Setelah itu kamanawae. Setelah itu apa lagi? Quran dan hadis buntu. Tak ada menjelaskan. Khalidi jannatin tajri bil tahtihal anhar khalidina fiha abada. Udah khalid, kekal abada selama-lamanya. Kalau dia neraka masih khalidina, nggak ada abadanya. Makanya ada harapan orang yang masuk neraka abadi, namun ke surga lagi nanti. Setelah ke surga apa yang terjadi? Kan tak masuk, tak ada informasi. Nah, maka kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan saja ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan zatnya, tak boleh. Jangankan mikir Allah lah Pak ya. Nggak usah mikir Allah. Saya tanya Bapak punya ruh? Sekarang saya bertanya, ruh itu bentuknya seperti apa? Hah, Bu? Seperti apa? Apakah ruh itu punya kelamin? Mentang-mentang kita laki-laki ruhnya. Perempuan? Nggak ada buntu kita. Apakah ruh itu tua dan muda? Nggak ada buntu kita. Ruh itu tak tua, tak muda, tak punya kelamin. Tuh. Ya. Bentuknya seperti apa? Asap. Asap itu rokok. Fafe namanya. Ya. Nggak ada buntu kita. Hanya begini, ketika orang pindah alam, begitu dia meninggal dunia, sebenarnya nggak meninggal dunia dia, ruhnya keluar itu. Ruh ini berpindah alam. Maka untuk penyekat antara dunia dan alam barzakh dibuat namanya kematian maut itu. Untuk menyekat. Jadi sebenarnya bukan mati kita. Maka kata Nabi, ya Rasulullah, ketika nanti kiamat dunia ini, di mana orang-orang mukmin? Kata Nabi, fil zulum, di tempat yang gelap, kata Nabi. Entah di mana itu. Nah, buntu ilmu kita kan? Itu ruh saja tuh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu urusan aku, kata Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak kasih tahu kalian tentang hakikat ruh, kata Allah, kecuali sedikit. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, cara orang mati sama orang hidup berinteraksi melalui mimpi. Jadi kalau mimpi kita ketemu emak ayah kita, emang alam dia keluar dia. Menemuin itu interaksi alam orang yang mati sama yang hidup. Itu aja buntu kita kan? Apalagi yang di luar itu. Ya, maka Isra Mi'raj ini yang bisa menyentuhnya iman, karena iman ini bisa tembus dia ke langit. Mata ini
terbatas pandangannya. Maka jika ada orang percaya, setiap yang dia lihat, dia percaya, buntu otak dia itu. Ya, kita ini orang beriman ini bisa menembus alam langit ini. Ya, kita bisa menembus mempercayai Allah Subhanahu wa taala melampaui ke atas. Kenapa? Karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak percaya kepada Monas, pernah melihat namanya ainul yakin. Saya yakin kena ain, saya lihat. Saya nggak pernah lihat, Pak. Tapi saya baca orang ngomong, dengar berita, tapi nggak pernah ke Monas, Pak. Iya, engkau tahu ada Monas, namanya ilmul yakin. Ya. Ada orang tak pernah melihat, tak pernah baca, tak pernah dengar, tapi dia punya prinsip. Biasanya negara-negara ini punya ciri khas. Cina punya tembok, Mesir punya piramid, Amerika punya liberty. Indonesia pasti punya tugu ini. Dia yakin tanpa pernah melihat, namanya hakul yakin. Nah, paling tinggi itu ya. Ya Bu ya. Paling tinggi itu derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa tuh? Hakul yakin. Ini tak bisa masuk ke tembus ini. Oleh karena itu, ada ranah-ranah yang tak bisa masuk kita ke sana. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dalam ayat-ayatnya ranah-ranah ini nih. Ya, kehidupan kita sehari-hari ini banyak kita rasakan ini. Yang kita percayai tanpa kita harus melihatnya. Sebab apa? Maka Isra Mi'raj ini harus dicerna dengan keimanan dia. Makanya lihat, peristiwa ini didustakan ini. Maka ujung ayatnya biasanya kan wallahu, ujung ayat itu innallaha kana aliman ghafura, innallaha ala kulli syai'. Ini ekor ujung-ujung ayat begini, Pak. Itu biasanya berhubungan kepada kalimat sebelumnya nih. Innahu, kalau dia subhanahu apa tadi? Isra. Ujungnya apa? Innahu huwas sami'ul basir. Kenapa innallaha ala kulli syai'in qadir? Seharusnya kan begitu kan? Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, bisa menerbangkan. Kenapa enggak kalimat itu dipakai? Nah, kenapa nih? Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah akan mendengar. Pasti peristiwa ini ada yang mendustakannya. Wal basir, dan Allah melihat juga, pasti didustakan karena tidak masuk akal peristiwa ini. Ya, Bu, ibu melahirkan, sakit, enggak, senang, ya. Begitu sakit, lalu keluarlah, ya, bayi. Begitu keluar bayi, ibu katakan ke bayi itu apa? Gara-gara lu bayi ya. Gue 9 bulan tersiksa ini. Begitu. Nah, menangis air mata. Air mata ini menangis, ada yang senang. Tak semua air mata buruk. Ada ya orang tuanya gitu ya. Anaknya nikah, orang tuanya menangis gitu di samping itu. Apa namanya? Air mata apa itu? Bahagia. Karena anaknya bisa diantarkan ke tempat yang halal. Ada seorang ibu, begitu lahir anaknya, dilihatnya anaknya itu, ya, begitu dia sudah capek melahirkan, berkeringat, dia senang, dia pun menangis mungkin. Air mata apa itu? Nah, ya, maka ada sesuatu yang tak bisa dijangkau oleh akal kita. Oleh karena itu, generasi iman. Ini kalau sekarang haji berapa? Haji berapa? Haji dilunasi berapa? Berapa haji dilunasi? Haji yang berangkat haji berapa? Habis 90 juta ya. Ya berapa? Kalau kita bayar berapa? Nah 50 lah katakan ya, 50. Itu kalau beli motor bisa dapat 2 itu. Kalau NMAX second. Ya. Bapak kan bisa Gojek. Belikan motor. Sewakan. Nunggu duit kita. Kenapa orang dipakai haji? Tak cukup 50 juta, dia harus menambah lagi, bikin belanja segala. Dia pergi ke Makkah dengan uang hampir 100 juta, berpanas-panasan atau berdingin-dinginan, ngantri-ngantri, berjubel dengan manusia, berangkat kadang-kadang tidur nggak tentu, makanan kadang-kadang telat terlambat cateringnya. Kok dia mau ini berangkat? Nggak menguntungkan ini. Secara logikanya, kok mau?
Hah? Kok mau? Iman itu tak bisa jangkau itu. Orang itu kok mau sedekah ya? Kok mau memberi, kok mau berinfak, kok mau bangun subuh gitu. Sholat subuh ya? Kok bangun subuh mau itu kenapa? Apa dorongan dalamnya? Mau lompat langsung dia karena dia mendengar fadilah besarnya berjamaah itu. Kalau logika yang berpikir ini kan nggak ada gunanya. Maka hal ini juga Bapak Ibu diketahui juga orang Barat. Perusahaan umpamanya perusahaan Bill Gates memberi separuh infaknya untuk apa itu? Untuk manusia itu. Konosuke Matsushita, perusahaan Toshiba, separuh juga hampir dia kasih labanya untuk manusia itu. Kenapa? Karena mereka mengatakan ada keajaiban kadang-kadang yang tak terjamah oleh akal kita. Ya, itulah hikmahnya kita memperingati Isra Mi'raj ini tentang keajaiban itu sentuhan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua sekarang sholat. Nah, ini intinya nih ya, intinya apa ini? Inti ayat pada Isra Mi'raj adalah sholat. Ibu-ibu sholat rajin 5 waktu, rajin qobliyah, rajin ba'diyah, rajin tahajud. Dulu sholat itu cuma dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Sekarang jadi 5. Sekarang timbul pertanyaan, orang Kristen juga heran ini. Orang Islam ini sholatnya sehari 5 kali. Belum qobliyah ba'diyah. Kalau kami seminggu sekali, ini sehari 5 kali. Kok mau? Nah, coba bagaimana kita melogikakan itu? Kok mau ya? Kenapa itu? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ya, naluri seperti begini tak bisa dijangkau oleh akal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perintah sholat ini jamaah bukan butuh Allah, kita yang butuh. Nih, saya masuk ke fikih dulu ya. Ke fikih sebentar ini. Saya pindah dulu. Maka sholat itu, ibadah itu Bapak Ibu diterima syaratnya 2. Sholat itu terima syaratnya 2. Pertama ikhlas. Jadi semua ibadah itu terima oleh Allah syaratnya 2. Pertama ikhlas. Ya. Yang kedua sesuai aturan Nabi. Nih saya selipkan dulu ya fikirnya ya. Salah satu di antara kesalahan orang yang sholat kalau dia berjamaah, Allahu Akbar, ya, imamnya ruku, dia datang. Ya. Orang itu dihitung dapat 1 rakaat. Apa 1 rakaat hitungnya? Hah? Orang itu dapat 1 rakaat dihitung ketika apa? Ketika apa? Ketika ruku. Allahu Akbar, apa datang? Allahu Akbar. Kata Imam Syafi'i, dia sempat mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Sekali aja. Allahu Akbar datang dia. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Dapat tuh. Ya, dapat dah itu. Tapi kalau dia datang, Allahu Akbar datang dia. Allahu Akbar. Sami'allahu liman. Gak dapat itu. Walaupun 3 kali dia baca, karena imam sudah sami'a dia. Perhatikan ini. Ya, tolong ini diperbaiki. Takut Bapak nanti tak tahu ini. Soalnya kita ditolak oleh Allah. Tak dapat 1 rakaat itu. Ya, syaratnya apa tadi? Sempat dia mengucapkan Allahu Akbar, datang dia. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sekali aja. Sami Allah dapat. Kalau dia Allahu Akbar datang dia. Allahu Akbar. Sami Allah. Walaupun 3 kali dia baca nggak dapat tuh. 1. Yang kedua mengejarnya takbir dulu. Jangan langsung Allahu Akbar. Jangan. Ya. Allahu Akbar, lipat dulu tangan, baru Allahu Akbar. Supaya membedakan mana takbir intiqal yang pindah-pindah, mana takbir ihram. Jelas itu ya? Ya, hati-hati nih. Nah, berikutnya, ini banyak fikir nanti nih ke arah sholat nih untuk perbaikan. Kesalahan sholat berikutnya, orang suka menunggu itu. Begitu imam sujud, dia menunggu-nunggu kan, ditunggu-tunggunya naik ke atas. Itu kesalahan sholat itu. Ya, nggak boleh kata Nabi. Kata Nabi, idza uqimatis shalah. Jika engkau dengar qomat kata Nabi, berangkat ke masjid bis sakinah
dengan tenang, ya, wal waqar dengan khidmat, dan dengan pelan-pelan, tenanglah, ya. 3 hal kata Nabi. As-sakinah wal waqar, ya, dengan tenang, dengan khidmat, dan dengan berjalan. Wa yamshi, jangan berlari-lari. Jangan. Ya. Terus kata Nabi, fama adraktum fasallu. Apa saja kau temui imammu itu, kata Nabi, langsung samperin dia. Jangan tunggu naik ke atas gitu. Bahkan sempat dia ngirim WA itu. WA ke grup, gambar Soeharto ke grup kan, lanjutkan. Kan ada itu stiker. Sempat dia ngirim stiker, ya. Kata Nabi, hendaknya dia langsung samperin. Tapi nyamperinnya begitu sujud, lipat tangan dulu. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Sudah? Lipat tangan, baru dia samperin itu. Berikutnya, ini yang kecil-kecil tapi perlu Bapak tahu ini. Ya. Melomba imam itu ada 3 tipenya. Yang pertama, batal sholatnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Imam belum Allahu Akbar, tiba-tiba di pojok sana ruku itu. Batal sholatnya. Karena kewajiban kita mendengarkan imam Allahu Akbar. Itu kategori melomba. Diancam sama Nabi, kepalanya dibangkitkan keledai. Hadis Sahih Imam Bukhari. Yang kedua, kategori melomba juga ini. Nyamain imam. Saya tanya Bapak Ibu, imam itu diikuti atau dibarengin? Ikuti. Begitu imam Allah, langsung Allah dia. Begitu baru sami ayo angkat kepala dia. Ini kategori melomba ini. Imam baru ke bawah, Allah, baru Allah, dia pun ikut bergerak. Ini kategori melomba ini. Dan ini banyak ibu bapak lakukan ini. Ya, ini kata Imam Nawawi, hadza min fa'lil qabih. Ini perilaku buruk makmum. Ya, hukumnya makruh, tak sampai batal, tapi dibenci. Yang afdal mana Pak? Yang ketiga nih, selesaikan bacaan imam. Allahu Akbar, angkat kepala. Ruku kita. Sami'allahu liman hamidah. Dah katanya. Baru angkat kepala. Allahu Akbar. Baru sujud. Allahu Akbar. Ini baru Allah udah angkat kepala. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Ada yang ngaku ya? Ya, coba. Kewajiban kita sama imam ibu bapak itu bacaan dia. Andaikan imamnya ini di atas, di depan, kakek-kakek. Allah. Anak muda begitu Allah Akbar, begitu dia bangkit dia. Dianya kakek itu masih ruku begini nih. Dia sudah begini, dia udah berdiri. Oh, belum ke atas. Dia nggak batal itu. Karena kewajiban dia mendengar selesai Allah Akbar itu. Hanya kakek ini kecepatan, ya, bacaannya, kelambatan lututnya. Ya, lambat lututnya, terjadilah begitu. Itu harus diperhatikan Bapak Ibu tentang, ya, tata cara sholat. Laki-laki kadang-kadang suka sholat terbuka di sini nih. Saya pengen masukin koin aja kotak. Ya, jelipit-jelipit begitu tuh. Apa jelipit? Celah-celah begitu tuh. Nah, gatal-gatal mata kita lihatnya tuh. Ya. Itu kalau ada orang terbuka di sini tuh batal, Pak. Karena orang laki-laki itu di sini. Nah, pusar sampai ke sini nih. Yang terbuka itu di sini tuh. Batal langsung. Maka gerakan wajib. Maka ketika dia sujud tuh begini-gini boleh, nggak batal itu. Angkat-angkat kaki gini. Kenapa? Kalau dia nggak lakukan batal dia. Ibu sholat di rumah tak pakai baju dalam. Begitu kipas angin mengarah ke ibu, gerabang-gerabang begini. Tutup begini nih, ha. Gerakan itu wajib. Jika dia tak lakukan, batal sholatnya. HP-nya bunyi. Ini. Itu ambil tuh HP. Matikan. Jangan lihat WA lagi. Matiin langsung. Pencet lama dia. Kenapa? Itu sudah keluar fatwa lajnah daimah dari Saudi Arabia. Mengganggu. Jangankan begitu, Bapak. Di zaman Nabi ada sholat zuhur Nabi kan. Nabi mendengar ada orang baca Sabbih isma rabbika. Karena ada tipe orang tuh
kebanyakan makan kerak. Asal terus saya begini, kalau dia itu suatu kenceng bacaannya, kan kerak kan kerak gitu, kerak bunyi. Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar. Ada begitu tuh mamu gitu, kemakan kerak itu, krik gitu, ya. Ada nggak makmum begitu? Sami Allahu liman hamd. Sami Allah. Kalau gitu kebanyakan garam, ya. Yang begini ini mengganggu ini. Di zaman Nabi kejadian Nabi sholat sabbih ismaillah. Allah. Dia baca. Habis Nabi sholat kata Nabi, siapa tadi yang kedengaran? Saya Rasul, kata Nabi. Qad zonantu, aku sudah pikir kalian mengganggu ini, kata Nabi. Sesama sholat aja nggak boleh ini, ya. Makanya nggak boleh istri sholat di rumah, bapak apalagi mencandain itu, ya. Makin berdosa, nggak boleh itu. Orang sholat diganggu itu. Maka suara-suara apa jika ada orang sholat baca Quran, rendahkan bacaannya. Ada yang sholat di rumah TV-nya kecilin. Ini tidak. Ada istri sholat, malah ke kuping istrinya dia, ya. Nggak boleh begitu, ya. Ketika ada orang beribadah, rendahkan suara. Maka ketika kita sholat 5 waktu jamaah rahimakumullah, ya, maka dianjurkan kita memperhatikan hal ini. Gerakan-gerakan itu boleh hukumnya jika dibutuhkan dia. Ya, gerakan-gerakan itu dibolehkan jika gerakan itu dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan sholat kita. Itu pikirnya ini ada tanya jawab nggak ya? Nanti banyak pertanyaan. Jam berapa sudah? Nah, masih berapa? Ambil jam berapa ke saya ngomong ini? Jam 11 boleh? Jam 11 saya suruh pulang. Ya, ya. Ibadah sholat ya, fikih begini ya. Ya, maka ketika kita sholat, Bapak Ibu, dan begini nih, jangan masuk masjid langsung duduk. Kata Nabi, idza dakhala ahadukum ilal masjid, jika kalian masuk masjid, ini sudah jadi masjid sekarang, fala yaqud, jangan duduk, kata Nabi, hatta yusalli raka'ataini, sampai dia salat 2 rakaat. Kenapa? Agar kau bisa membedakan mana aula, mana masjid. Tapi Pak Ustaz tadi langsung duduk. Tak salat tadi Pak Ustaz. Harusnya salat saya, lupa saya. Maka solusinya bagaimana? Solusinya kata Syekh Bakri Ismail, kita mengucapkan 3 kali kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Maka ketika itu makruh di masjid terangkat. Ya, saya nggak mau sholat Pak, nunggu anak saya aja Pak, ditara-tara itu. Supaya engkau nggak makruh duduk, baca 3 kali Subhanallah walhamdulillah. Bisa juga wala ilaha illallah Allahu Akbar, boleh. Ya, dilakukan juga boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, boleh. 3 kali itu. Ya, itu ya. Jadi tak boleh duduk. Khutbah Jumat nih, ya. Bapak kalau ada khotib, jangan bapak langsung duduk. Nabi pernah khutbah di situ. Ada orang langsung duduk, dia kata Nabi fulan naik ke atas 2 rakaat. Maka kata Syekh Saleh Ibnu Utsaimin, kalau kita masuk ke masjid pas azan, sikap kita bagaimana? Qobliyah atau dengar azan? Dengar azan kata Nabi. Ya, pas kita dengar azan, kita dianjurkan dengar azan. Setelah itu nanti tak ada tahiyatul masjid, yang ada qobliyah. Perhatikan ya, ini aturan ini kecil-kecil ini. Bapak masuk masjid pas azan, jawab azan, jangan sholat sunat. Ya, begitu bapak mau sholat langsung qobliyah, tak perlu lagi tahiyatul masjid, udah terangkat dengan qobliyah dia otomatis. Karena kan azan kan pas zuhur atau asar kan, ya otomatis sudah terangkat. Kecuali Jumatan kata Syekh. Kalau Jumatan pas azan, bapak langsung sholat saja itu. Kenapa? Mendengarkan khutbah hukumnya wajib, menjawab azan sunnah. Maka ketika pas azan, bapak tetap sholat saja. Agak berbeda sama yang lain-lain ini, ya, sama sholat lainnya. Ya, ibu-ibu. Lalu bagaimana sholat perempuan di rumah? Allah Subhanahu Wa Taala ini ibu-ibu ini banyak sekali keistimewaan ibu-ibu nih. Ya,
Ibu punya uzur syar'i. Ibu kalau sholat 5 waktu rajin, qobliyah rajin. Tiba-tiba ada yang menstruasi di sini. Selama seminggu dia tak sholat, pahala zuhur masuk ke ibu itu. Pahala asar masuk, maghrib seminggu sepekan masuk semuanya. Itulah hikmahnya, Pak. Ya, itulah hikmahnya kita ini sholat rajin. Ketika kita off, pekerjaan berhenti, namun pahala mengalir. Saya tanya Bapak, kalau Bapak musafir, sholat asar sama zuhur 4-4 atau 2-2? Dua-dua 4-4. Saya mah kalau musafir mah 2 zuhurnya qobliyah Pak, dia sayang. Iya betul, betul nggak? Hah? Sayanglah qobliyah zuhur itu kan diantara orang pengen punya istana sebelum zuhur itu 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat itu. Bagusan saya ini sholat aja. Ya, sayang di Cipularang pun saya waktu saya senggang. Enggak. Innallaha yuhibbu ayyakhuda min rukhsati. Allah tuh suka kalian ini mengambil keringanannya. Kita beragama ini bukan karena banyaknya ibadah, Pak. Benarnya. Maka 2 zuhur, 2 asar lebih afdal daripada 4 zuhur, 4 asar. Lebih afdal. Kenapa? Tapi saya enggak qobliyah, Pak. Sayang, Pak. Perhatikan. Rasul bersabda, "Idza kana ahadukum fis safar." Jika kalian musafir, kata Nabi, awil marad, atau kalian sakit, sehingga nggak sempurna dia beribadah karena musafir dua-dua jadinya. Qobliyah ba'diyah tidak. Kata Nabi, "Kana lahu mithlu ajrun muqiman sahihan." Engkau mendapat pahala seperti kondisi normal. Aduh Pak, setelah kaki saya sakit, ada pen gini Pak, nggak pernah lagi saya sujud Pak. Cuma begini yang gantung-gantung saya Allah gantung-gantung nggak pernah saya napa. Bagaimana Pak? Jangan sedih hati. Ya, engkau tetap dapat pahala sempurna. Karena jika engkau dalam keadaan sehat, engkau pasti sujud kepada Allah. Gitu ya. Itu sholat fikih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh anak kita sholat ibu-ibu. Ya, ini bawa ini. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan anakmu sholat kata Allah. Wastabir 'alaiha, dan sabar. Seharusnya kalimatnya itu seharusnya wasbir, tapi masuk to itu wastabir. Kenapa? Karena anak ini tahu belang kita. Ya, anak ini tahu belang ayahnya. Kok di luar ayahnya dihormatin, ulama besar, ustadz, kiai, viral. Ya, ibunya ustazah dihormati. Tapi kan di rumah anaknya bisa. Ini Rasulullah aja pernah sujudnya lama begitu. Sahabat mendoakan kepalanya begini. Dilihatnya cucu Hasan Husain sedang mendudui tengkuk kakeknya nih. Kakek. Cucunya. Dia nggak tahu yang dia duduk ini kepala Rasul ini. Tapi kan nggak tahu dia. Artinya begini. Kadang-kadang sulit orang ini menghormati di rumah tangga karena sering melihat aibnya. Ya, Nabi Muhammad duduk ini dengan para sahabat. Waktu itu ibu-ibu jatahnya di rumah Aisyah. Tiba-tiba ada ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelayan datang. Ini ada makanan. Kata Aisyah, ini makanan siapa? Dari Zainab binti Jahsh, istri saingannya. Ya, saya katakan, ya ini agak ada, ya biasalah ya, musabakoh itu. Ada geng, bukan geng, kau kan. Ada rombongan istri, ada Aisyah, ada Hafsah ini muda-muda cantik. Ada yang Zainab, tapi dia wanita terampil. Dia mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Makanan. Hari ini jatah saya di rumah saya Nabi. Kok makanan Zainab ke sini? Dilemparkannya itu. Dilemparkan. Ada Nabi, ada sahabat di situ. Kan enak sahabat ngomong, alah Nabi ngomong doang. Bininya aja begitu. Kan begitu cocoknya. Yang ingin saya katakan, apa kata Nabi? Nabi mengucapkan, gharat ummak. Ibu kalian lagi cemburu, kata Nabi. Jadi kita punya, orang Kristen punya ibu, namanya siapa? Bunda Maria. Kita punya ibu, kata Allah apa? Ummahatul Mukminin. Istri Nabi itu ibu-ibu kita. Ya, yang ingin saya katakan, ya kadang-kadang anak ini, karena tahu dia bapaknya, di luar ada guru galak dia, tapi kan sama anaknya takut, ayah anaknya bisa melawan, sama istrinya juga berani sama dia. Ya kan? Nah, maka bagaimana? Sabar. Nih, saya tanya ibu-ibu nih.
Kalau ibu-ibu punya anak jam 1 tidur, tiba-tiba jam 2 kebakaran rumah, dibangunkan nggak? Hah? Dibangunin atau dibangunan? Ya Pak. Tapi kenapa ada bapak anaknya tidur jam 9, jam 10, subuh tak dibangunkan sama dia? Hah? Dia takut api yang di dunia atau api neraka? Coba ini, ya, bangunkan anak laki-lakinya ibu-ibu. Laki-laki harus ke masjid, ya. Laki-laki harus ke masjid sholatnya. Kalau ada orang yang sholatnya di rumah, kalau Ustaz Uwas bilang namanya laki-laki solehah, iya, di rumah berarti ya. Laki-laki harus ke masjid. Bahkan Nabi mengancam apa? Pernah membakar. Datang Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasul, aku ini buta, ngeraba begini. Boleh nggak aku sholat di rumah? Kata Nabi boleh. Begitu jalan Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta ini, kata Nabi, sini. Mang tadi ya. Mang Abdullah ini, sini. Engkau dengar azan nggak? Nah, kalau azan saya dengar Rasulullah. Kata Nabi, berangkat engkau ke masjid sesuai kemampuan. Yang buta itu. Apalagi yang melak begini nih. Ada di Pakistan di mana itu? Dia nggak mau merepotkan orang. Ya, dari masjid dibuatnya tali ke rumahnya. Hampir 2 meter 300 meter berapa? Itu diurut subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu diurutnya. Lihat. Ada orang tak punya kaki ke masjid, tak punya tangan tak ke masjid, tak punya tangan, tak punya kaki, berguling-guling dia ke masjid. Tak ada alasan di pada mahsyar. Kenapa tak ke masjid? Tak, aku kaki si Fulan tuh kakinya dua-dua hilang ke masjid dia. Berguling-guling dia ke masjid. Perempuan di rumah. Itu ya. Ibu-ibu ini banyak harus jaga nih. Ya, ibu-ibu harus banyak yang dijaga. Makanya ibu itu afdolnya di rumah. Ya, walaupun seandainya katanya wa buyutuhunna khairum minal masjid, rumahnya lebih utama dari masjid. Wala tamna'uhunna. Ya Pak Ustaz, aku nih kalau ke masjid tarawih senang dengar baca Quran. Ya, enak daripada aku di rumah suntuk, nanti bunyi HP lagi. Ya, gak khusyuk, gak konsentrasi. Kata Nabi, kata para ulama, jika dia ingin ke masjid, ibu harus mengantongi 4 hal ini. 4 atau 3 ya, saya sebutin dulu ya. Yang pertama, ibu berangkat atas izin suami. Kalau janda selamatlah. Ya, itu izin ke anaknya, biar tahu emaknya kemana. Ya, maaf ya, ini bukan kasih tahu aja nih. Yang kedua, tak boleh pakai minyak parfum yang berlebihan. 1 kilo keciuman dia. Ya, nggak boleh. Ibu-ibu pakai minyaknya hanya apa itu? Menghilangkan bau badan. Kata Nabi, idza ta'attaratil mar'ah. Jika ada perempuan, kata Nabi, dia pakai wangian, lalu dia melewati kaum, semua keciuman minyak senyong-nyong itu. Kata Nabi, fa innaha zaniyah. Itu wanita dianggap pelacur dia. Dia nggak melacur dengan kemaluannya, tapi dia merangsang pria. Kenapa ibu-ibu? Karena kata Profesor Dr. Zahrul Najjar, ilmuwan saintik Al-Quran dari Mesir, Allah menciptakan ibu-ibu, laki-laki kami ini, pada indera kami ini, ada 5 juta saraf perangsang. Ya, mata kami ini. Makanya perempuan tak boleh bersanggul gitu. Kenapa? Karena dari belakang laki-laki melihat anggun itu. Walaupun pas ke depan lihat begini, nongol giginya. Kecewa dia. Tapi dari belakang udah mempesona itu. Karena sasak. Ya. Kepalanya katanya ada yang menunjuk seperti burung onta itu. 5 juta di hidung. Tertarik langsung itu. Harum ini. Pendengaran. Ada wanita Qori'ah ngaji di tempat saya. Saya tinggal lihat ini aja. Ya, enak suara. Pokoknya perempuan mendayu-dayu nih. Apa kata engkong ini? Ada engkong lewat. Enak bener, lembut suara cewek yang ngajinya. Pasti wajahnya cantik ini. Tuh, si engkong aja kan. Karena ada saraf perangsang itu. Makanya di Quran ibu, hurum maksuratun fil khiyam. Allah menyediakan bidadari bukan bidadara. Karena ada supply, karena ada demand. Yang nyari itu laki-laki. Perempuan kan dicari dia.
Coba kalau perempuan, abang, oh takut gitu, dia udah bocor ini. Berani banget nih cewek. Ya, kalau malu-malu tuh perempuan kan penasaran gitu. Ini berani tegang. Hah? Langsung, bang aku cinta padamu, apa ada tanggapan? Langsung aja si butet ngomong, ya? Langsung tanggapan mau kawin. Pemalu dia. Wanita yang dipingit. Ada perangsangan pada pendengaran, pada mata. Pada mata yang paling sensitif. Makanya pada mata ini, ibu-ibu, perempuan harus menutup auratnya. Pak, kita kan harus mensyukuri nikmat Allah, Pak. Bagaimana? Ya biar aja kaki kita mulus ini dibukakan begitu tuh. Ya, kan kita mensyukuri kok ditutup. Ya, itu namanya akal bulus, lebak bulus. Ya, itu nggak bisa dihindari itu, Ibu. Memang laki-laki ini suka melihat, maaf ya, celah-celah itu. Ada perangsang 5 juta soalnya. Dia terpancing, dia tergoda, itu biasa itu. Nggak usah dihilangkan, itu emang dari sononya. Ya, kalau tak nikahi laki-laki kena kanker prostat dia. Karena prostat itu pada laki-laki, ada perempuan. Ya, maka perempuan kalau dia datang ke masjid tak boleh minyak parfum dia, kecuali menghilangkan bau badannya. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, Bu, ibu ini kalau sedang berkerudung begini nih, ibu sedang beribadah ini, sedang menyembah Allah ibu ini. Ibu bukan kepantasan ke majlis, bukan. Ibu sedang menyembah Tuhan ini dengan pakaian, dapat pahala. Coba bayangkan, sinfani lam arahuma, ada 2 tipe manusia kata Nabi. Allah tak pernah pandang di akhirat dia. Dia tidak masuk surga. Dia tak bisa mencium bau surga. Salah satunya nisaun, wanita, kasiatun, berpakaian, ariyatun, terbuka, mumilatun, melenggokkan badannya, dan di kepalanya kata Nabi ada yang menonjol seperti penuh onta. Jadi salah jilbab tuh, nih saya benerin ini ya, ibu sama jilbab tuh dunar rida, kata seorang pakar bahasa namanya Ibnu Manzur dalam kitab Kamus Lisanul Arab. Ini kitab jujur ini, karena masih bahasa ini, belum syariah. Kata dia apa? Jilbab tuh dunar rida, bukan selendang. Selendang ini, leher terbuka sini. Dipakai oleh perempuan menutup kepala dan dadanya. Itu syaratnya. Ya, tolong diperbaiki ya. Jangan di sini, nanti di rumah aja. Nanti dibener, turunannya begini. Ya, apa-apa. Ya, menutup ini dan ini kalau bisa pinggulnya. Kenapa? Karena ibu sedang beribadah ini. Rahimallahu imra'atan. Allah merahmati perempuan, udah pakai kerudung takut transparan, double. Pakai baju takut kelihatan, double. Pakai rok takut kesingkap, pakai celana, pakai kaos kaki. Semakin apik ibu menutup aurat, semakin sayang Allah sama ibu. Namanya afifah, perempuan yang menjaga kehormatannya. Yang berikutnya tabarruj. Tabarruj itu menutup aurat ibu-ibu, tapi ini sensasi. Hijau, nah P3 ini. Orang melihat ya, merah, kuning, semua kuning. Itu namanya tabarruj. Ya, punya jambul katulistiwa, bulu mata anti badai sesuatu. Ya. Siapa itu Pak? Syahrini. Ya. Sensasi namanya itu. Itu namanya tabarruj. Bagi laki-laki namanya suhrah. Nabi itu melarang berpakaian berpenampilan agak aneh. Saya kalau mengikutkan pakaian saya di Azhar Mesir, topi saya merah. Ini putih, ini merah jambulnya kan. Ya, di sini ada jambul ini. Kalau ke sini ulama, ke sini qori. Dari topi, qori ulama nampak. Ya. Saya pakai gamis, gamis ini. Ada gamis, pakai jubah, jas saya panjang ke bawah, jenggot panjang kan, ya itulah ciri-cirinya. Tapi kan kita nggak make, negeri ini terbiasa pakai kokolim, pakai koko langsung dilipat, ya, pakai sarung. Kita kan begini nih, budaya kita, negeri kita nih, kita dianjurkan sama untuk melakukan perbuatan ini supaya nggak syuhrah. Kata Imam Nawawi terlalu menonjol, sorban segala macam. Kalau agak beda dia, ya pakaiannya jubahnya kayak orang 13 tahun di Saudi Arabia, jadi mukimin, ya.
Ya, coba mukimin lagi. Ya, coba itu nggak boleh, syuhrah namanya. Sama saja engkau sama yang lain. Laki-laki nih, ya. Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama hadis. Topi dia agak aneh itu. Orang mandangi aneh topinya itu, unik ya. Langsung buru-buru. Negeri kita ini makin unik, makin viral. Itulah sensasinya, Pak. Ya. Makin aneh, makin unik, makin viral, makin terkenal. Dibuatlah namanya. Ustadz Jaka Tingting, Ustadz Jaka Naha, perut buncit tai banyak. Ustadz nyepot. Macam itu. Kalau saya pingin saya bisa Ustadz. Ustadz MBZ. Nama saya Muhammad Budi Zulkarnain. Kayak tol. Ya, saya lihat kalau MBZ itu kok MBZ. Sebelum tol itu lahir, saya sudah punya email. Email saya itu mbz.hasibuan.com Gmail. Itu sebelum, lebih duluan lahir email saya daripada MBZ itu. Kan bagus tuh buat saya itu. Ustadz MBZ, ada tolnya soalnya. Bukan punya, yang punya Muhammad bin Zaid Hasibuan. Ada Hasibuannya, kembali ke saya, Pak. Ya, dah. Jadi hikmah Islam menuju Ramadan ini. Berarti, ya. Baik, ini menuju agak kusuk di sini. Begini, Pak. Ada hadis Nabi menuju Ramadan ini. Kata Nabi, Innallaha idza arada syai'an. Innallaha, sesungguhnya Allah jika menghendaki kebaikan kepada seseorang, istakmaluhu. Allah menggunakan dia. Saya ulangi. Jika Allah menghendaki kebaikan seseorang, kata Nabi, maka Allah memakai dia. Allah menggunakan dia. Allah memanfaatkan dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal musta'mal, mal isti'mal. Apa yang kau maksud dengan isti'mal, orang itu dipakai oleh Allah? Apa maksudnya ya Rasul? Kata Nabi Muhammad, Allah pakai dia sehingga dia rajin beramal soleh. Dan dia wafat, kata Nabi, dalam keadaan dia beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ini sedang pakai kita ini, Pak. Nggak apa-apa pensiun, nggak apa-apa. Ya, habis pensiun baru tobat, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Coba kalau Bapak meninggal dunia, ketika Bapak masih meninggalkan sholat itu. Ibu-ibu ketika aurat terbuka, sholatnya pelintang-pelintung. Pelintang-pelintung, pelinting. Ya, sholatnya nggak jelas. Nah, tinggal, coba kalau meninggal ketika itu, wah, su'ul khotimah. Jadi cara kita beribadah ini kepada Allah, ibu bapak, rajin beribadah, rajin bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri. Ini cara Allah untuk memakai kita ini. Allah sedang memakai kita sekarang ini. Sehingga kita rajin pengajian begini. Ya, kita bertaubat kepada Allah. Allah memakai kita sekarang. Alhamdulillah. Dan ini menuju Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita ini, ya, sampai nanti usia kita kepada Ramadan yang akan datang ini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, Bapak jemaah, tidak ada yang bisa kita lakukan, perbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan diri, ya, datang sholat serius, bacaan itu Bapak tingkatkan, menuntut ilmu rajin Bapak, ya, harus ngaji, Pak. Cari guru-guru yang bukan sekedar ceramah, sekedar ketawa-tawa, apa tausiah sentuh, tidak. Bapak cari ilmu, ya, mengkaji, ibu mengkaji pakai kitab ustadznya. Agama ini dibangun dengan ilmu ini, ya. Ilmu itu membenarkan orang, mengarahkan orang, menyelamatkan orang. Ilmu itu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal soleh tak dilandasi ilmu, amal itu ditolak dan tak diterima, kata Imam Ibnu Ruslan. Pakai ilmu. Makanya kata Nabi, tanda-tanda orang bertaubat, kata Nabi, wa man taba falam yajid ilma falaysa bitaib. Barang siapa dia ngaku taubat kepada Allah, dia enggak bertambah ilmunya, dia belum bertaubat itu. Ciri orang yang bertaubat ngaji. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau Bapak sekarang ini menjelang begini nih, ini namanya Bapak sedang dipakai oleh Allah, Ibu sedang dipakai oleh Allah. Supaya Ibu rajin beramal soleh, Bapak rajin beramal soleh, dan Allah ingin Bapak Ibu meninggal dunia dalam keadaan beramal itu, supaya husnul khotimah. Hadis sahih Imam Muslim. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, ya. Di jam 10, ya.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada ungkapan, tutur kata yang keliru, tidak tepat titik komanya, dan semua hal-hal yang tidak baik, yang baik dari Allah, yang buruk dari kekeliruan saya sendiri. Habis ini apa nih? Doa siapa? Saya? Oh, diborong semua ya. Baik, kita baca Fatihah dulu. Kita mohon kepada Allah, kita meruqyah diri kita dengan Fatihah. Semoga Allah angkat semua penyakit di badan kita. Dengan Fatihah kita mohon kepada Allah, Allah damaikan rumah tangga anak-anak kita. Allah bimbing mereka jadi anak soleh, cucu kita, cucu soleh, solehah. Allah berikan mereka teman-teman yang baik dan memberi petunjuk kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang berkah. Allah masih beri kita kesempatan mudah-mudahan untuk beramal soleh dan untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang sebentar lagi akan menghampiri kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم yakumul hisab. Ya Allah, pada malam ini kami berkumpul di Masjid Hubbul Huda ini ya Allah. Rahmati kami ya Allah, beri kami pahala terhadap pertemuan ini ya Allah, beri kami ilmu yang manfaat ya Allah. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah siratal mustaqima. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, arahkan kami ya Allah, terima doa-doa kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengabul doa kami ya Allah, kemana wajah kami hadapkan, kemana tangan kami tengadahkan, dan kemana hati kami haturkan. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Jadikan kedua orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal ya Allah, lapangkan kuburan mereka ya Allah. Mereka nun jauh sudah masuk ke basar bumi ya Allah. Berikan mereka rahmatmu ya Allah, lapangkan kuburan mereka ya Allah. Baik Allah ya Al-Marhabin ya Allah, jika mereka masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah, bimbing mereka agar taat kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami punya anak keturunan ya Allah, bimbing juga mereka ya Allah, berikan mereka teman-teman yang baik, pergaulan yang baik. Selamatkan anak wanita kami, anak laki-laki kami ya Allah dengan pergaulan ya Allah. Mungkin di rumah kami bisa menasihati, tapi ketika kendaraan dia bawa, dia keluar sana, kami sudah tidak tahu apa perbuatannya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, pilihkan ya teman-teman yang baik, pilihkan pergaulan yang baik, selamatkan kehormatannya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah siratal mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir atas segala ilmunya. Ilmu sudah kita dapatkan, semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, kami mohon maaf apabila di dalam atas nama panitia, apabila dalam perayaan ini ada yang kurang dan lain sebagainya. Mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebentar. Seperti tadi sampaikan untuk kajian-kajian, alhamdulillah di sini diadakan juga kajian khusus seperti kajian taksim yang diadakan setiap Sabtu pagi ya, dibimbing oleh Ustaz Yudi. Juga ada kajian fikih sunnah itu di malam Ahad. Juga ada kajian Sirah Nabawiyah itu di malam
setiap hari Ahad. Nah ini kami berharap bapak-bapak untuk menghadiri kajian-kajian tersebut, juga ibu-ibunya juga itu bisa ikut gabung, karena selama ini kebanyakan masih bapak-bapak, ibu-ibunya boleh nanti di insya Allah besok ada kajian Sirah Nabawiyah di dalam masjid. Itu aja, terima kasih.